Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Andini Sufiati Hasri, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Hamzah Wadi. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4 yang nantinya akan menjadi pemateri dalam pembahasan kita kali ini. Berikut anggota dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menyampaikan pemaparan dari kelompok kami tentang salah satu tugas mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum topik 2, yaitu tentang UBD atau Understand by Design sebagai kerangka kerja kurikulum tahap 2, yakni menentukan bukti penilaian. Pada tahap 2 ini, kita akan membahas tentang bagaimana seorang guru menunjukkan bukti bahwa peserta didik telah mencapai hasil yang diinginkan dalam memenuhi standar. Dalam pengumpulan bukti, tentunya seorang guru harus mempertimbangkan metode penilaian yang akan digunakan. Seperti apa metodenya dan bagaimana cara penerapannya? Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak penjelasan dari teman-teman kelompok 4 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprina Hidayatulaili akan melanjutkan presentasi dari anggota sebelumnya. Seperti yang telah dijelaskan, kelompok kami membahas materi tahap 2 menentukan bukti penilaian. Tahap ini menunjukkan bukti bahwa peserta didik telah mencapai hasil yang diinginkan dalam memenuhi standar. Nah, bagaimana seorang guru dapat menentukan apakah peserta didik telah mencapai pemahaman yang diinginkan? Hal ini dapat dilihat dari dua metode penilaian. Yang pertama adalah tugas performa atau performance text, dan yang kedua bukti lainnya atau other evidence. Pada kesempatan ini, saya hanya akan menjelaskan tentang metode penilaian tugas performa atau performance text. Dalam tugas performa atau performance text, peserta didik dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka melalui tugas proyek yang diberikan guru sebagai bentuk penerapan pembelajaran dalam situasi yang otentik. Kemudian, dengan kriteria apa kinerja pemahaman akan dinilai? Bukti pemahaman peserta didik terhadap suatu materi yang telah dipelajari dapat diketahui dari penilaian 6 aspek. 6 aspek menurut Wiggins dan McTighe. Yang pertama adalah menjelaskan atau explanation. Peserta didik mampu menjelaskan tentang konsep, prinsip, dan proses dengan penggunaan kata-kata sendiri, kemudian mengajarkannya kepada orang lain, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua, menginterpretasikan atau interpretation, yaitu mampu menafsirkan dengan memahami data, teks, dan pengalaman melalui cerita, gambar, analogi, dan model misalnya. Kemudian yang tiga, pengaplikasian atau application, yaitu dapat mengadaptasi tentang apa yang mereka ketahui. Kemudian yang keempat, memiliki sudut pandang atau has perspective, yaitu mampu menunjukkan perspektif yang berbeda. Kemudian yang kelima, empati atau empathy, artinya mampu menunjukkan empati kepada orang lain. Kemudian yang keenam, pengetahuan pribadi atau has self-knowledge, memiliki pengetahuan diri dengan menunjukkan kesadaran metakognitif, menggunakan kebiasaan berpikir produktif, dan merenungkan makna pembelajaran dan pengalaman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emir Mawanti. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi terkait dengan bukti penilaian. Siswa akan menunjukkan pencapaian hasil yang diinginkan melalui berbagai bukti, baik dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif. Bukti penilaian kuantitatif ini dapat berupa nilai skor portofolio ataupun hasil dari proyek. Nah, adapun bukti dari kualitatif bisa berupa laporan praktikum, karya tulis, ataupun presentasi. Nah, yang pertama yaitu tentang hasil tes. Hasil tes adalah bukti penilaian yang paling umum digunakan oleh seorang guru dalam menilai hasil belajar siswa. Hasil tes ini dapat menunjukkan kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pelajaran tertentu. Selanjutnya, portofolio. Portofolio adalah sekumpulan karya siswa yang menunjukkan perkembangan belajarnya. Portofolio dapat berisi berbagai produk seperti tugas,
proyek, ataupun sebuah karya seni. Selanjutnya proyek. Proyek ini adalah tugas yang membutuhkan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilannya untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan sebuah produk. Selanjutnya laporan praktikum. Laporan praktikum ini adalah sebuah laporan yang ditulis siswa setelah melakukan praktikum. Jadi, laporan ini dapat digunakan untuk menilai siswa sampai mana pemahaman konsep dan prosedur yang dipelajarinya. Selanjutnya karya tulis. Karya tulis adalah sebuah karya yang dituliskan untuk menyampaikan gagasan atau informasi. Karya tulis ini biasa berupa esai, makalah, ataupun laporan penelitian. Selanjutnya presentasi. Presentasi adalah kegiatan yang dilakukan siswa untuk mencapai gagasan atau informasi kepada orang lain. Jadi, presentasi ini dapat digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam berkomunikasi ataupun dalam menjelaskan sebuah konsep. Yang terakhir yaitu jurnal. Jurnal ini adalah catatan harian yang ditulis peserta didik yang dapat digunakan untuk menilai perkembangan berpikir peserta didik dan refleksi peserta didik terhadap proses pembelajarannya. Selanjutnya, beberapa tips untuk memilih bukti penilaian yang tepat untuk menilai pencapaian hasil siswa dengan mempertimbangkan tujuan pembelajarannya, kedua mempertimbangkan karakteristik siswa, dan yang ketiga mempertimbangkan konteks pembelajaran. Jadi, dengan memilih pembelajaran yang tepat, tentu akan menghasilkan penilaian yang akurat dan valid. Selanjutnya yaitu bukti penilaian self-evaluasi. Apa sih itu self-evaluasi? Jadi, self-evaluasi ini adalah proses menilai diri sendiri untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, atau apapun yang harus diperbaiki. Jadi, self-evaluasi ini bisa dikatakan siswa dapat mampu menilai dirinya sendiri. Apa sih manfaat dari self-evaluasi ini? Tentunya bisa meningkatkan pemahaman mereka tentang proses belajar, menentukan kekuatan dan kelemahan mereka, menentukan tujuan pembelajaran selanjutnya, dan menjadi lebih mandiri dalam belajar. Nah, selanjutnya ada pun bukti penilaian yaitu peer assessment. Peer assessment atau penilaian teman sejawat. Jadi, peer assessment ini adalah penilaian yang dilakukan oleh satu siswa terhadap siswa yang lain. Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam peer review maupun peer evaluasi ini, namun pada dasarnya mempunyai pengertian dan maksud yang sama. Metode asesmen ini memang merupakan salah satu inovasi dalam asesmen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas belajar dan memberdayakan siswa. Jadi, peer assessment atau penilaian teman sejawat ini membantu menentukan nilai individual dalam proses kelompok dan sangat efektif memberikan pengalaman pada siswa dalam menilai, mengkritisi performa temannya, dan hasil dari penilaian tersebut dapat digunakan untuk penilaian sumatif maupun formatifnya. Mungkin itu saja dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yang dimana saya akan menjelaskan tentang penerapan dari UBD itu sendiri, yang dimana saya mengambil contoh salah satu hasil karya atau penelitian seseorang di internet, yang dimana berjudul perencanaan pembelajaran fisika tentang rangkaian seri dan paralel untuk resistor menggunakan understanding by design, yang menerapkan understanding by design yang digunakan untuk membuat desain pembelajaran mengenai rangkaian resistor dan paralel sebagai alternatif desain pembelajaran yang dapat digunakan di kelas. Yang dimana saya akan membahas tahap 2, yang dimana dalam tahap 2 ini biasanya mengacu pada asesmen dan soal evaluasi, yang dimana asesmen dan soal evaluasi ini akan mengacu pada tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengenai asesmen. Asesmen ini akan meliputi sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik dapat mengukur arus menggunakan ampermeter yang dipasang seri terhadap resistor dan
mengukur tegangan voltmeter yang dipasang paralel terhadap resistor, dan juga selain itu peserta didik dapat menghitung arus, tegangan, serta hambatan menggunakan menggunakan persamaan. Setelah melakukan asesmen, peserta didik diberikan soal evaluasi yang dimana soal-soalnya nanti mengacu pada asesmen yang telah diberikan. Selain itu, untuk membuktikan nilai asesmen, peserta didik akan melakukan tugas kinerja. Yang pertama, melalui tugas kinerja otentik. Peserta didik akan mendemonstrasikan pemahaman yang diinginkan. Kedua, dengan karakter apa kinerja pemahaman akan dinilai. Selain tugas kinerja, ada juga melalui bukti lainnya seperti melakukan kuis, tes, petunjuk akademik, observasi, dan lain-lainnya. Peserta didik akan menunjukkan pencapaian hasil yang diinginkan. Kedua, bagaimana siswa merefleksi dan menilai sendiri pembelajaran yang mereka lakukan pada hari tersebut.